Ya, Shalom, nama saya Esra Yahya Kulupita, dan saya di hari ini saya akan membawakan materi yang di dalam misiologi. Ya, materi yang pertama, misi dalam Alkitab Injil Markus. Pengutusan Yesus Kristus merupakan yang melatar belakangi kelanjutan misi pelayanan dan tugas pengutusan yang diemban oleh gereja. Pokok utama yang dibicarakan dalam Injil Markus ialah pertanyaan mengenai siapa Yesus. Tuhan Yesus yang dipercayai dan diakui ini sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita manusia. Karena di mana Dia telah memberikan atau menunjukkan banyak mujizat, misalnya mujizat dibangkitkan orangnya mati itu, baru mujizat penyembuhan, baru pengusiran setan. Jadi Dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Jadi di sini siapa Yesus itu? Tuhan Yesus itu yang dipercayai dan diakui ini sungguh-sungguh hidup dan berkarya di tengah-tengah Mesia yang telah menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Seluruh peristiwa ini merupakan Injil atau kabar sukacita mengenai Yesus Kristus anak Allah. Kalian bisa dapatkan di kitab Markus perjanjian baru ayat 1 sampai 1. Jadi dalam memahami makna dan tujuan pengutusan Yesus, kenyataan historis Yesus yang melakukan banyak mujizat harus dilihat secara utuh dalam terang sangat ditekankan oleh Markus. Sebab hal penderitaan sangatlah ditekankan oleh Markus. Markus menggambarkan bahwa Yesus sendiri secara terbuka memberitahukan kepada murid-muridnya perihal misi yang diembannya sebagai Mesia yang menderita. Jadi di sini Markus menceritakan tentang Yesus yang menjadi penolong manusia yang penderitaannya dirasakan oleh Yesus, lalu dikabarkan melalui Markus kepada murid-muridnya. Jadi di mana Markus itu memberikan informasi kepada murid-muridnya, karena Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, menanggung semua penderitaan yang sangat terdalam. Jadi Markus menekankan itu penderitaan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia jelaskan kepada murid-muridnya. Seluruh peristiwa ini merupakan Injil atau kabar sukacita mengenai Yesus. Pada hari ketiga itu, di situ mengabarkan betapa sukacitanya murid-murid Tuhan Yesus mendengarkan Yesus itu bangkit. Jadi perjumpaan kembali dengan kebangkitannya Yesus di Galilea pada mampu memberikan. Di sini mampu memberikan pengaruh total bagi seluruh kegagalan dan kesalahpahaman yang dialami para murid sebagai pengikut Kristus. Jadi di sini dia mati di kayu salib itu untuk membuka mata-mata murid-muridnya apakah dia bersalah atau tidak. Dan secara pemikiran orang Kristen, Yesus itu mati di kayu salib karena orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang berdosa. Jadi dia menanggung dosa-dosa kita dan dia mati di kayu salib. Dan ini Markus menyebarkan Injil-Injilnya. Misalnya ini Markus ini memberitahukan kepada murid-muridnya itu kejadian Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Pengutusan Yesus dalam Injil Markus. Kalian bisa dapat di 1 Markus 2 ayat 1 sampai 12. Jadi kalian bisa dapat dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12.
di mana orang lumpuh disembuhkan. Baru kalian juga bisa dapat di Markus 7 ayat 24 sampai 30. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Itu kalian bisa dapat di situ. Cerita mujizat ini menunjukkan bahwa Yesus dengan pelayanan yang penuh belas kasihan juga merangkul orang non-Yahudi dan menjelaskan bahwa pengutusannya juga berlaku secara luas bagi siapa saja. Jadi pengutusan Yesus itu dia luas, berlaku pada siapa saja. Misalnya dia non Kristen atau apa agamanya lain juga, dia tidak peduli, karena di mana dia adalah Yesus yang menyelamatkan kita umat manusia dari segala dosa manusia, dan dia tidak maha membeda-bedakan. Jadi dia menolong semua yang ada atau yang kesusahan. Jadi kita melihat sesuatu yang sangatlah berharga, karena di mana itu sebuah pelajaran yang kita akan ikuti. Kita jangan membeda-bedakan semua orang itu sama. Cerita mujizat ini menunjukkan bahwa Yesus itu pelayanannya yang penuh belas kasihan. Jadi dia mengasihi semua umat manusia. Markus 16 ayat 9 sampai 20, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Kisah penampakan Yesus kepada Maria Magdalena dan murid-muridnya menjadi latar belakang misi pengutusan gereja. Perdana untuk pergi memberikan Injil kepada segala makhluk. Ungkapan yang khas pada Markus mengenai segala makhluk sebagai sasaran utama dari karya penyelamatan Allah yang melebihi batas antropologis, di mana manusia itu dan alam sesungguhnya adalah sasaran dari karya penyelamatan Allah. Ya, jadi di situ penyelamatan Allah itu semua, alam, manusia, hewan, segala macam rupa. Itu dari kita segala macam hidup di dunia ini, Tuhan Yesus sudah selamatkan. Karena di mana Markus mengabarkan murid-muridnya itu secara logika, karena di mana itu Markus mengabarkan sebuah karya-karya Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sudah lakukan waktu dia turun ke bumi, atau anak Allah yang diutus Allah. Jadi di sini Markus menyebarkan Injil pada zaman Tuhan Yesus itu waktu di dunia. Jadi kita masuk dalam materi Missio Christi. Istilah mision yang dalam kurung ini mission. Jadi mission berasal dari bahasa lain mission yang diangkat dari kata dasar itu mission, itu diangkat misi dianggap mission. Itu dari misi itu kata dasar dari mission. Mission Christi adalah pengutusan Kristus ke dunia. Jadi di sini misio ini Kristi dalam pengutusan Kristen ke dunia, dalam arti Kristus yang Allah kirim untuk menebus segala dosa umat manusia. Begitu. Jadi Yesus ini dikirim Allah untuk menebus segala dosa manusia. Missio Christi juga adalah tugas yang dijalankan Mesias sebagai manusia. Jadi di sini Yesus adalah Mesias sebagai manusia biasa di bumi, di dalam kelahiran, pengajaran Injil keselamatan, kematian di kayu salib,
kebangkitan dari alam maut dan kenaikan ke sorga. Kalian bisa dapat di Markus 1 ayat 38. Oleh karena Allah mengirimkan anaknya ya Yesus Kristus untuk mencari dan mengumpulkan serta mengubah semua orang yang orang yang terasingkan karena dosa. Inilah yang merupakan kehendak Allah dan itu terwujud dalam Kristus dan akan disempurnakan di dalam Kristus. Jadi kita masuk dalam pengajaran Missio Christi. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tidak ada seseorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi tidak ada siapapun yang akan sampai ke Bapa kalau tidak melalui Dia. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Jadi kalian bisa dapat di Yohanes 14 ayat 6. Inilah inti berita keselamatan bagi manusia di dunia. Ia ingin mengatakan hanya melaluinya dan jalan. Tuhan Yesus mengajarkan para pengikutnya cara mereka bisa menjalani kehidupan yang berbuah lebat, yakni tinggal di dalam Dia. Jadi di situ Tuhan Yesus mengajarkan kita cara berbuat baik, membantu sesama atau segala macam rupa. Kalian bisa dapatkan di Yohanes 15 ayat 1 sampai 6. Misi dalam kitab Injil Lukas terhadap ayat-ayat berikut. Lukas kalian bisa dapat di Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Baru Matius 25 ayat 14 sampai 30 tentang talenta. Ada juga kalian bisa dapat di Lukas 4 ayat 42 sampai 44. Sampai ada juga yang di Lukas 8 ayat 7. Ini misi dalam Alkitab Injil Lukas terhadap ayat-ayat berikut. Jadi misi dalam kitab Kisah Para Rasul. 1. Misi adalah konsekuensi dari pencurahan Roh Kudus. Baru kita masuk kedua, misi untuk orang Yahudi dan non-Yahudi. Baru kita masuk ketiga, misi adalah pemberitaan Injil. Baru kita masuk keempat, misi dalam persekutuan dan pelayanan. Jadi di sini ada empat misi dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Jadi misinya konsekuensi, baru misi untuk orang Yahudi dan non-Yahudi, baru misi adalah pemberitaan Injil, baru misi adalah persekutuan dan pelayanan. Jadi di sini kita masuk lagi ke dalam paradigma misi holistik menurut kitab Kisah Para Rasul. Holistik berarti menyeluruh atau mencakup seluruh aspek kehidupan. Dari paradigma misi yang dipaparkan oleh penulis di atas, tampak bahwa misi yang ada di kitab Kisah Para Rasul ini juga bersifat holistik. Sifat holistik dari misi dalam Kisah Para holistik secara rohani dan jasmani. Jadi di sini ya, holistik itu berarti menyeluruh atau mencakup seluruh aspek kehidupan. Dari paradigma misi yang dipaparkan oleh penulis di atas, tampak bahwa misi yang ada di kitab Kisah Para Rasul ini juga bersifat holistik. Sifat holistik dari misi dalam para Kisah Para Rasul secara rohani dan jasmani. Jadi itu ada holistik itu di dalam Kisah Para Rasul itu
ada tercangkupnya rohani dan jasmani. Holistik secara rohani dan jasmani. Holistik bagi semua orang. Jadi di situ ada itu ya, ada rohani dan jasmani, dan holistik itu berlaku bagi semua orang. Roh Kudus yang memampukan para rasul untuk terus berani memberitakan Injil. Roh Kudus memampukan orang-orang percaya kepada masa itu untuk terus bertekun dan bertahan dalam iman kepada Kristus walaupun menghadapi berbagai penganiayaan. Roh Kudus juga yang kemudian membuat misi yang dijalankan bisa ditunjukkan kepada semua orang dalam seluruh aspek kehidupan jasmani dan rohani. Jadi di sini biar mereka sudah kena penganiayaan, tetapi mereka ditekunkan, ditegaskan atau dikuatkan oleh Roh Kudus yang kemudian membuat misi yang dijalankan bisa ditunjukkan kepada semua orang dalam seluruh aspek kehidupan jasmani dan rohani. Jadi waktu mereka mengabarkan Injil, mereka banyak tekanan, cobaan, tapi mereka dikuatkan oleh Roh Kudus sehingga mereka bisa menyampaikan atau menunjukkan kepada semua orang dalam aspek kehidupan jasmani dan rohani. Itu. Keamanan misiologi dalam pelayanan. Pengertian pelayanan misi ialah pelayanan merupakan tugas panggilan gereja. Pengaruh keamanan dalam pelayanan misi ialah keamanan merupakan keadaan yang bebas dari bahaya, atau dengan kata lain, keamanan merupakan suatu keadaan yang tidak merasa takut atau khawatir. Namun, dalam setiap pelayanan misi tentu memiliki berbagai tantangan dan kesulitan yang menghadapi dalam menjalankan tugas pelayanan misi tersebut yang dapat mengancam keamanan yang seringkali membuat putus asa. Jadi kalian jangan salah sampaikan sebuah pengabaran Injil, takutnya ada yang tersinggung atau gimana lihat situasi. Jadi kalian bisa dapat tantangan atau kalian bisa dapat tidak aman mungkin atau bagaimana. Jangan kalian mengabarkan Injil yang tidak pasti atau tidak logis. Takutnya orang yang percaya yang akan menjadi tidak percaya dan tidak menjadi aman lagi untuk kalian berada menyampaikan suatu firman Tuhan. Jadi di mana kalian harus melihat situasi. Contohnya ini, kita ingin beribadah di tempat yang banyak orang. Lalu kalian menyebarkan Injil, lalu ada orang yang tidak percaya. Bisa-bisa jadi ancaman. Gereja adalah misioner. Kebersamaan gereja ditopang dengan 3 hal yang sangat penting, yaitu ketekunan. Ada 3 hal ya, ketekunan, kesetiaan, dan ketulusan. Nah, gitu. Jadi di sini kebersamaan gereja ditopang dengan 3 hal yang sangat penting, yaitu ketekunan, kesetiaan, dan ketulusan. Misioner, arti misioner nih berasal dari kata dasar misio yang disebut misionari, yang berarti utusan Injil. Jadi di sini kata misioner itu adalah misionari yang berarti utusan Injil. Kata sifat misionari atau misioner
menuju pada berwujud, bersikap, dan bersifat, menjadi pekabaran Injil. Tanda gereja yang misioner. Dalam kitab Para Rasul 2, gereja akan disebut dengan gereja yang misioner apabila aktif dan konsisten mengajarkan serta menjelaskan doa dan puasa atau melaksanakan doa dan puasa. Di sini mereka mengatakan kalau konsisten melakukan doa dan puasa dan aktif itu termasuk gereja yang konsioner dan berkumpul setiap waktu, akan mendorong para rasul untuk bersaksi tentang Injil Yesus. Jadi mereka ini umat-umat atau bisa dibilang umat-umat Kristen, mereka berkumpul di gereja. Jika gereja itu misioner, bisa dibilang misioner karena mereka berkumpul, berdoa, atau mereka beribadah, dan gereja itu konsisten kepada masyarakat. Karena di mana mereka akan disebut gereja konsioner kalau apabila mereka melakukan puasa, berdoa, dan topangan doa itu menunjang sebuah pelayanan yang bekerja di dalam gereja konsioner itu. Ya, sampai di sini materi saya yang saya ketahui. Ya, terima kasih.